ibadah kita Minggu 28 Desember 2025 dengan tema pemeliharaan Tuhan Allah yang berdaulat. Kita akan memulai ibadah kita. Kita serahkan jiwa raga kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita bersaat teduh, saat teduh dimulai. Kita akan memasuki barisan prosesi. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita mengangkat satu pujian 1000 lilin nyalakan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, juga saatnya kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Selama satu minggu lamanya kita serahkan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita mengaku bahwa kita adalah manusia yang sangat banyak dosa. Oleh sebab itu kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Doa mulai.
kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami seringkali tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga sering tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit dilatakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Mari kita bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita memuji memuliakan Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian kita dari nyanyian Rohani Metodis 235 di Bethlehem telah jadi. Yang bisa
ayat yang pertama sampai ayat 14. Saya membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu, saudara-saudari membaca ayat yang genap, dan di ayat yang terakhir kita bersama. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudera raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan kemana-mana. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon, buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak muda, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit bersama. Ia telah meninggikan tanduk umatnya menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Bersama dengan umat percaya, gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung kepada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan ke sana untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan dulu. Episode kita pada ibadah pagi ini terambil dari Ibrani pasal 2 ayatnya yang ke-10 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan
juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Dia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan bagi sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihi, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikian firman Tuhan. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Baik, kita masuk pada waktu jemaat. Pimpinan jemaat, majelis dan jemaat Immanuel Banjarmasin mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua. Adapun berita sepekan pertama dari Panitia Kebaktian. Terima kasih untuk pelayan firman Ibu Novia Daud dan semua tim pelayan yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adapun petugas di hari Rabu tanggal 31 Desember 2025, yaitu ibadah perjanjian dan tutup tahun yang dimulai pada pukul 18.00 WITA. Sebagai pelayan firman Bapak Pendeta Semani, ditulis Iberni Lase, pemandu pujian Revi dan Rato, pemusik Yohanes, Betran dan Juli, doa syafaat Maria Jessica Panggabean, persembahan Theodora, operator streaming Martin Duperku, operator slider Hana Arya 2000, persembahan pujian P3MI dan Cici, menyambut jemaat CM Anton, Melin Natal P2MI. Terima kasih untuk persembahan konsumsi dari Panitia Natal. Yang berikut Komisi Penata Layanan dan Keuangan. Kantung persembahan diadakan 2 kantung untuk kas gereja. Persembahan ke depan adalah untuk persepuluhan amplop putih, dan untuk kas panitia Natal amplop biasa. Persembahan dan kehadiran jemaat Minggu 7 Desember sampai 25 Desember dapat kita lihat di warta atau data beda kita.
Hamba Tuhan dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat beribadah dan memberikan persembahan, terutama persembahan persepuluhan, janji iman dan ucapan syukur. Dan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Yang berikut Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi. Ulang tahun anggota jemaat di bulan Desember dapat kita lihat di slide atau di peta ibadah kita. Komisi Pendidikan Agama Kristen atau PAK. Yang pertama, gemar membaca Alkitab dapat kita lihat di warta atau peta ibadah kita. 2 pagi setiap Sabtu pagi pukul 06.00 sampai jam 07.00 di gereja menghimbau kehadiran semua jemaat. Kehadiran 2 pagi dapat kita lihat di warta. Pokok-pokok doa dapat kita lihat di warta. Untuk berikut Komisi Diakonia Sosial, Ibu Sarah masuk Rumah Sakit Suaka Insan pada hari Rabu 24 Desember 2025. Ruang Maria sakit komplikasi. Mari kita doakan bersama-sama atas kesembuhan Ibu Sarah. Yang berikut pimpinan jemaat hari ini 28 Desember 2025. Bapak Pendeta James Damani melayani firman Tuhan dan sakramen perjamuan kudus di GMI Pos Pelayanan Bahtera Swarga Kalimantan Selatan, Resor GMI Bahtera Bandung Timur. Untuk seksi sekolah minggu dan remaja dapat kita lihat di warta. Kehadiran persembahan dapat kita lihat di warta. P3MI kelas meeting gabungan dapat kita lihat di warta. Statistik kehadiran kelas meeting dapat kita lihat di warta. Persekutuan dan statistik kehadiran P3MI dan keuangan dapat kita lihat di warta atau ibadah. Demikian warta kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu saudara-saudari, sebelum kita masuk pada doa syafaat kita, mari kita mengangkat pujian kita, mari kita bersorak-sorai memuji nama Tuhan dan menyanyikan Mezmur 230 dan Pulau dan Jebus. Terdengar selalu
mengerjakan segala kegiatan aktivitas kami. Kelelahan kami ya Tuhan, Engkau beri kekuatan kami, sehingga kami dapat bersama-sama di rumah ini ya Tuhan, memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di tengah-tengah penghujung tahun 2025 ini ya Tuhan, Engkau berikan kami kekuatan, Engkau berikan kami suatu pengharapan ya Tuhan, untuk kami nantinya boleh menyeberangi tahun 2025 ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan dengan nyanyian pujian kami yang sudah kami nyanyikan untuk menyembah, memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan, sebagai bukti bahwa kami ya Tuhan selalu mengharapkan Engkau ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, sebagai bukti ya Tuhan bahwa kami selalu mengandalkan Engkau di setiap gerak kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Bapa, pada saat ini jemaat-Mu ya Tuhan di dalam persekutuan kami ini Bapa, kami boleh bersama-sama Bapa bernyanyi, melantunkan doa dan harapan kami Bapa. Hingga pada saat ini kami mau bersatu di dalam doa serta kami untuk bangsa dan negara kami Bapa. Kami boleh menikmati ibadah perayaan Natal di dalam bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Walaupun ya Tuhan banyak saudara-saudara kami yang mungkin tidak dapat beribadah, yang mungkin tidak bisa untuk memuji memuliakan Engkau selayaknya ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang tertimpa bencana alam ya Tuhan, bencana banjir, longsor, dan juga gempa bumi ya Tuhan. Pada saat ini di tengah-tengah pemerintahan kami, Presiden kami Pak Prabowo pada saat ini beserta jajarannya ya Tuhan, dengan tenaga, dengan hikmat dan kebijaksanaan yang mereka lakukan di dalam kebijakan-kebijakan untuk keamanan, untuk kesejahteraan rakyat Indonesia ya Tuhan. Kau berikan mereka Bapa hati yang damai sejahtera daripada Tuhan, sehingga Bapa rakyat Indonesia mengamini di dalam hatinya ya Tuhan bahwa damai sejahtera daripada Tuhan boleh dinikmati di negara Indonesia ya Tuhan, sehingga berdampak Bapa bagi negara-negara lain ya Tuhan, sehingga bangsa kami menjadi berkat bagi negara-negara lain Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk GMI wilayah 1, 2 dan kota pengembangan ya Tuhan, terkhusus Bapa bisop kami yang sudah terpilih ya Tuhan. Kau berikan mereka hikmat, Kau berikan mereka kesehatan ya Tuhan, Kau berikan mereka jiwa kepemimpinan dalam Tuhan, sehingga Bapa di dalam pelayanan, di dalam apa yang mereka lakukan, di dalam menjemaati daripada jemaat Tuhan di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan, beroleh damai sejahtera daripada Tuhan, dan sehingga ya Tuhan kami boleh dengan senang hati dan sukacita, kami boleh menikmati sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di dalam kesetiaan beribadah Bapa di tengah-tengah penghujung tahun ini ya Tuhan. Banyak mungkin hal-hal yang kami hadapi ya Tuhan, tantangan-tantangan ya Tuhan, terlebih Bapa tantangan di dalam kami boleh mempersiapkan hati kami Bapa pada saat ini, walaupun di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah berbagai acara-acara yang kami hadapi Bapa, tapi kami boleh untuk meluangkan waktu kami Bapa beribadah bersama-sama
setia di dalam Engkau ya Tuhan, melayani, saling berbagi ya Tuhan, bersekutu, memuji, memuliakan Engkau Bapa. Kau berikan jemaat-Mu Bapa sukacita daripada Tuhan, supaya ya Tuhan boleh menikmati kehidupan ini di dalam mereka boleh menghadapi tantangan dan cobaan yang dihadapi Bapa. Terlebih ya Tuhan, pada saat ini kami mendengar berita ya Tuhan, jemaat-Mu, ibu kami yang terkasih, Ibu Sarah ya Tuhan, terbaring di tengah-tengah usianya ya Tuhan yang sudah lansia Bapa. Engkau telah memberikan umur bagi ibu kami ya Tuhan, hingga pada saat ini ya Tuhan dia mengalami suatu kelemahan Bapa. Jika Engkau berkenan ya Tuhan, Engkau menyembuhkan, Engkau memberikan kesembuhan bagi ibu kami yang terpimpin ya Tuhan. Kami mengharapkan jamahan kasih Tuhan menjamah tubuhnya Bapa, mengangkat segala penyakitnya ya Tuhan, sehingga ibu kami boleh menikmati sukacita di dalam dia boleh menikmati hari-hari berkegiatan, terlebih Bapa datang untuk beribadah bersama-sama kami di tempat ini. Memberkati segala tindakan medis Bapa, memberkati obat-obat yang dikonsumsi, agar ibu kami boleh sembuh kembali ya Tuhan. Engkaulah dokter dari segala dokter. Ketika Engkau menjamah tubuhnya, kami yakin dan percaya ibu kami boleh kesembuhan ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan, jemaat-Mu pada saat ini mungkin dalam mengalami sakit di dalam rohani ya Tuhan, sakit dalam hati ya Tuhan. Engkau yang Maha Pencipta Bapa, Kau yang mempunyai kami dari ujung kaki sampai ujung rambut kami Bapa. Kami tidak layak untuk mempersembahkan kehidupan kami tanpa Engkau yang menjamah kami Bapa. Kau memberkati jemaat-Mu Bapa di tengah-tengah kegeluhan ataupun di tengah-tengah mungkin banyak pencobaan yang dialami Bapa. Engkau yang membalut luka mereka ya Tuhan, angkat mereka ya Tuhan, membalut mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh melangkahkan kaki mereka Bapa, memuji memuliakan Engkau bersama-sama kami pada saat ini. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan, anak-anak-Mu sebagai generasi bangsa dan negara kami, generasi keluarga kami, terlebih generasi gereja ya Tuhan. Anak-anak kami dari bayi, dari balita ya Tuhan yang bersekolah, dan juga ya Tuhan dalam berstudi dan PKL, magang dan bekerja ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah mereka Bapa mengandalkan Kau di tengah-tengah kehidupan mereka. Biarlah mereka ya Tuhan dengar-dengaran akan firman Tuhan sebagai bekal dalam kehidupan mereka ya Tuhan, sehingga mereka tidak luput dalam godaan, cobaan dan tantangan yang mereka hadapi Bapa. Terlebih Bapa di dalam kemajuan teknologi canggih ini ya Tuhan. Mungkin kami secara manusiawi ya Tuhan, sebagai orang tua juga ya Tuhan, mungkin ada kekhawatiran di dalam menghadapinya ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Bapa, ketika Engkau menjamah hati anak-anak-Mu ya Tuhan, mereka pasti akan dapat melaluinya ya Tuhan, dan selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan, dan tidak terpengaruh dengan peningkatan daripada teknologi canggih gadget ini ya Tuhan, dapat membuat mereka mungkin jauh dari sosial mereka, keluarga, dan juga ya Tuhan merasa rapuh di dalam mereka bertindak ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Bapa, kami mau mengandalkan Engkau supaya Engkau ya Tuhan menjamah hati semua anak-anak kami ya Bapa, dalam mereka, dalam pergumulan mereka ya Tuhan. Mungkin banyak hal-hal yang mereka harus persiapkan, terlebih anak-anak-Mu ya Tuhan dalam mengikuti studi perkuliahan
kesabaran dan kekuatan ya Tuhan untuk menghadapi segala apa yang mereka hadapi ya Tuhan di dalam pekerjaannya, dengan rendah hati, dengan sukacita di dalam bekerja ya Tuhan, supaya mereka Bapa dapat mencukupkan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa untuk majelis dan seksi dan juga ya Tuhan kami di dalam gereja kami yang saat ini ya Tuhan, segala rencana-rencana Bapa Engkau yang campur tangan. Apapun keputusan, apapun rencana-rencana kami Bapa, itu semua mengandalkan Engkau saja Bapa. Biarlah Engkau berkarya ya Tuhan di dalam pengadaan, di dalam perbaikan, di dalam pemeliharaan, di dalam pengadaan daripada lahan yang di depan ya Tuhan. Kau yang memberkati, terkhusus Bapak seksi ataupun panitia yang sudah diberikan tanggung jawab Bapak. Kau yang memberikan hikmat, memberikan jalan keluar Tuhan, agar boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga Bapak, pada saat ini kami juga berdoa untuk panitia Natal ya Tuhan. Kau berkati mereka Bapak di dalam memberikan jerih lelah mereka Tuhan, untuk mempersiapkan Bapak segala ibadah, segala kegiatan acara ya Tuhan. Kau memberkati mereka, terlebih Bapak di dalam kami, dalam kebutuhan dana ya Tuhan, di dalam kami boleh melaksanakan perayaan Natal kami dari Advent, perayaan dan juga sampai nanti Tuhan di penghujung tahun baru Bapak. Kau memberikan kami dalam hal mempersiapkan semuanya Bapak. Terlebih Tuhan untuk Ketua Natal, kami berkati beliau Tuhan agar boleh beroleh hikmat daripada Tuhan, agar berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan, dan seluruh seksi boleh bersama-sama saling menopang, saling berbagi ya Tuhan, mempersiapkan segala yang diperlukan. Begitu juga Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Desember Bapak. Kami berkati Bapak di dalam bertambahnya usia ataupun beroleh kebahagiaannya Tuhan. Bukan berarti kami luput dari apa yang menjadi tanggung jawab, tapi kami bersyukur Bapak di dalam jemaat-Mu yang bersuka cita di bulan Desember ini ya Tuhan. Memberkati beliau untuk selalu setia kepada Engkau ya Tuhan, bertumbuh dalam imannya Tuhan, dewasa di dalam imannya Tuhan. Biarlah sukacita yang mereka peroleh ya Tuhan memberikan suatu kedewasaan di dalam iman mereka untuk lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa, kesaksian daripada kebenaran firman-Mu Bapa yang akan disampaikan hamba-Mu Bapa. Kau berkati Ibu Evangelis Mutia Daud ya Tuhan di dalam berkata-kata, berkati daripada apa yang sudah dipersiapkan ya Tuhan. Kau berkati Bapa berkata-kata sehingga kami boleh mengerti, menyaksikan daripada firman Tuhan, dan kami boleh untuk melakukan di setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami juga berdoa untuk pimpinan jemaat-Mu yaitu Bapak Pendeta James Damani ya Tuhan, yang melayani ya Tuhan dan memberikan pemberitaan firman-Mu Tuhan. Kau memberkati Bapak beliau yang pada saat ini melayani firman Tuhan dan juga sakramen perjamuan kudus di pos pelayanan Bahtera Swarga Kalimantan Selatan ya Tuhan. Memberkati di dalam pelayanan ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan berita sukacita boleh tersiar di seluruh bumi dan seluruh dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan sekembalinya juga nanti Bapak Pendeta kami boleh dengan sukacita sampai di Banjarmasin ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Banyak hal yang kami mau doakan ya Tuhan, permohonan doa kami Bapa. Kami yakin dan percaya sebelum kami mengucapkannya Kau sudah mempersiapkan ya Tuhan.
Inilah doa permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita memuliakan turut nama Tuhan dari nyanyian Rohani Metodis 237 Selamat-Selamat. Sama-sama yang tak muni dalam dunia, Mari jemaat Tuhan kita tunduk kepala, kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, puji dan sembah kami bagi kemuliaan nama Tuhan yang layak menerima segala hormat kami, di mana ya Tuhan kami diizinkan bersama untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan di dalam hati kami dan jiwa kami, dan melakukan kebenaran-kebenaran sepanjang kehidupan kami. Dari hari Minggu, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan kemudian hari Minggu kembali. Kami boleh melewati hari-hari kami dengan kekuatan bersama dengan Tuhan. Kami boleh menghidupi firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kehidupan yang menguatkan iman kami, di mana Roh Kudus bekerja mengingatkan kembali firman Tuhan yang kami renungkan menjadi satu kebenaran dalam langkah-langkah kehidupan kami. Biarlah kami belajar untuk melihat, memahami Allah yang berdaulat di dalam kehidupan umatnya adalah Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang penuh dengan pengampunan, dan Allah yang berdaulat di dalam kehidupan dan kematian kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami sembah puji syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang setia. Amin. Jemaat sekalian, mari kita membuka firman Tuhan. Matius pasal yang kedua ayat yang ke-13 sampai ayat 23. Matius pasal 2 ayat 13 dan sampai dengan ayat yang ke-23 ya. Anak kurang dulu, remaja dulu. Ya, boleh memasuki tempat mereka.
Yusuf bersama Penuh. Mari kita membaca. Saya akan membacakan ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23, sementara ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-18 dibacakan oleh saudara jemaat sekalian. Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai ayat ke-18 silakan dibaca oleh jemaat. 1, 2, 3. Setelah orang-orang Majus itu menangkap enam kepala malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, dia biarkan anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menghijir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya benar yang dimakan oleh kami. Dari Mesir panggil anakku. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh bunuh semua anak di Betlehem dan sekitar, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, bilanglah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, terdengar suara irama, tangis dan ratap yang amat sedih, karena menangisi anak-anaknya, dan dia tidak mau menghibur, sebab mereka tidak ada lagi. Ayat 19. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya benarlah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan yang kita sehari-hari. Bapak Ibu jemaat yang terkasih yang Tuhan, kita melihat keunikan dari kisah Natal ini. Kisah Natal itu sebenarnya adalah berbicara tentang keselamatan manusia, keselamatan kita semua. Dan ini penting dan sangat penting karena apa? Karena keselamatan itu dimulai dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh manusia, dosa-dosa yang dihadapi dan membelenggu hidup manusia, dan mengalami pembebasannya pada saat kelahiran Yesus Kristus. Oleh sebab itulah, ketika kita membaca ayat-ayat ini, kita dihadapkan pada satu kesedihan, yaitu tentang rute dari kehidupan keluarga kudus, Maria, Yusuf, dan Yesus. Bayi yang masih dalam kandungan, bayi yang kemudian dilahirkan, tidak setenang kehidupan kita, bukan? Ketika kita dilahirkan, kita disayang oleh orang tua, kita mendapat perawatan, pemeliharaan yang paling jenius, paling bagus. Tidak ada seorang pun yang lahir di kandang domba atau kandang hewan, sekalipun dia ada di dalam keluarga dari garis kemiskinan yang paling miskin pun tidak sehina yang dialami oleh Tuhan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, rute yang ditempuh oleh keluarga kudus ini adalah rute yang paling sulit, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan.
Banjarbaru itu nggak sampai 300 km. Dari Mesir ke Nazaret itu 690 km yang ditempuh dengan berjalan kaki atau naik keledai. Itu kurang lebih menempuh perjalanan 1 minggu lamanya. Tidak ada kesulitan yang terbesar yang dialami oleh kelahiran atau Natal yang pertama. Kalau kita menghias gereja ini dengan begitu baik, sebenarnya apa yang kita mau, saudara sekalian, dengan menghias seindah ini? Pohon Natal aja sampai ada 2 loh, saudara, besar dan kecil. Ini indah sekali. Saya bilang ini sangat indah. Gambar ini sangat indah sekali. Saya ketutup pohon Natal ya. Memang ruangan kita tidak cukup luas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di mana ada keindahan Natal yang pertama? Setelah kita merayakan Natal dan Paskah Natal, kita boleh bersama beribadah kembali. Apa arti Natal itu sesungguhnya di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu jemaat terkasih yang Tuhan, jikalau di dalam firman Tuhan yang kita baca ini ada hal yang unik di sini, saudara. Kita perhatikan bukan? Nubuat-nubuat yang terjadi dan digenapi oleh kehidupan Tuhan Yesus di awal kehidupannya di dunia ini. Semua itu membuktikan, menyatakan bahwa Allah itu memelihara, dan Allah yang berdaulat itulah yang memelihara umatnya. Berapa banyak ketakutan yang kita alami, saudara sekalian, saudara kita yang di Nia, saudara kita yang di Aceh, di Tapanuli, saudara sekalian, atau saudara-saudara kita yang saat ini ada di Balangan yang mengalami banjir, longsor, tanah longsor. Berapa banyak ketakutan, berapa banyak kesedihan, berapa banyak, saudara, kerugian materi dan fisik yang dialami oleh saudara-saudara kita. Tapi Allah itu memelihara dan Allah itu berdaulat. Apa arti Allah berdaulat? Kalau Allah berdaulat, Dia itu sudah pasti adalah Allah yang memelihara kita. Kalau Allah itu berdaulat, Dia sudah pasti Allah yang mengasihi kita. Bukankah kebohongan-kebohongan iblis selalu berbisik kepada kita, kamu itu lo gak layak, tidak layak menerima kasih Tuhan, tuh gak layak kamu, banyak dosamu. Itu adalah kebohongan yang dibisikkan iblis kepada manusia. Tuh lihat tuh, bencana alam di mana-mana itu karena dosa-dosa manusia. Betul nggak pernyataan itu? Saya mau tanya. Kalau gitu bagaimana dengan gereja-gereja Tuhan di daerah Tapanuli yang juga tergerus oleh air banjir? Apakah mereka juga manusia-manusia yang layak dihukum? Kan tidak, saudara. Itu kebohongan iblis yang berkata, lihat nih, aku menghukum. Tuhan itu Allah yang menghukum. Jangan sampai pernyataan itu keluar dari mulut kita. Allah tidak pernah menghukum. Nanti pada saat kedatangan yang kedua kali Yesus Kristus, disitulah Dia akan menjadi hakim manusia. Sering manusia itu dibisiki bahwa Allah itu kejam. Kalau kita punya kesalahan lebih banyak daripada kebaikan kita, kita tidak layak di hadapan Tuhan masuk surga. Kok bisa manusia menghitung dosa lebih banyak daripada kebaikannya? Apa ada kebaikan dalam diri manusia? Tidak ada. Memang kita semua akan menghadapi maut. Dengan cara apapun kita menghadapi maut.
Kemarin Pak Erwin cerita, saya sempat tertegun sekali. Ada seorang anak dari daerah Meratus. Papanya itu orangnya nggak peduli. Maksudnya jarang bicara dengan Pak Erwin. Tapi ketika anaknya sakit, dia minta Pak Erwin untuk berikan obat Cina yang harganya lebih dari 1 juta. Angkung atau apa waktu itu saya? Angkung ya kalau nggak salah. Diberikan sudah, sembuh anak itu. Tapi tidak berapa lama kemudian, hampir kurang lebih 1 minggu, menghadapi perjalanan dengan teman-temannya, mobilnya nabrak sepeda motor atau mobil, saya kurang mengingat, nabrak dan anak itu mati. Dia luput dari kematian pada saat dia sakit, tapi pada saat dia dalam perjalanan dia mati. Saudara yang terkasih Tuhan, itu mengingatkan kita bahwa Allah itu berdaulat dalam kehidupan dan kematian manusia. Gak peduli manusia itu seperti apa, kita tetap akan menghadapi maut. Hanya bisikan daripada iblis yang masuk dalam hidup manusia tidak boleh mempertimbangkan banyaknya dosa kita, kemudian kebaikan kita. Nggak ada kebaikan kita itu, nggak ada kebaikan kita, tidak pernah mempesona Tuhan. Dan Tuhan berkata, wih Juli itu kok hebat ya, bisa main nih, tak kasih berkat lebih daripada yang nggak bisa main. Nah kan mati semua kita. Kita harus bisa main musik semua. Kita begitu sudah. Kita tidak pernah mempesona Tuhan dengan semua kebaikan, ketampanan, kecantikan. Kita nggak bisa mempesona Tuhan. Hanya Tuhan yang berdaulat, hanya Tuhan yang penuh dengan kasih. Itulah yang kita butuhkan, sudah. Yang pertama, rute bayi Yesus dari Bethlehem ke Mesir, dari Nazaret. Saudara sampai ke Nazaret, saudara tahu asal dari kata Nasrani, kita disebut orang Nasrani, itu akar katanya dari Nazaret. Tempat di mana Tuhan Yesus dibesarkan. Kita ini pengikut Nasrani, kita ini orang-orang Nazaret. Dari Nazaret itu kita berjalan menuju ke perjalanan kekristenan kita. Semua orang Kristen mesti berjuang dari Nazaret. Kita ini orang Nazaret, saudara sekalian. Perjalanan dari kehidupan Yesus, awal kehidupan Yesus sampai dia dewasa, itu adalah perjalanan yang tidak pernah mudah, dari kelahiran menuju kematian, saudara. Tapi itu semua sudah dinubuatkan. Perjalanan hidup yang hanya mengikuti nubuat adalah perjalanan satu-satunya manusia Allah, yaitu Yesus. Dia tidak dibawa dari Bethlehem ke Mesir karena orang tuanya mau wisata. Enggak. Orang tuanya bawa Tuhan Yesus itu dengan penuh ketakutan, saudara sekalian, karena ancaman Herodes. Herodes itu penguasa Palestina saat itu, saudara. Gak bisa lawan Herodes, gak ada yang bisa, saudara. Kemudian digantikan dengan Arkelaus. Arkelaus lebih kejam daripada Herodes. Saudara yang terkasih Tuhan, nubuat mengajar kita tentang Allah yang berdaulat, berkuasa, Allah yang maha kuasa atas kehidupan manusia, alam semesta dan segala isinya. Saudara perhatikan fotum yang kita dengar tiap minggu, berbunyi demikian, saudara sekalian. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saudara, Allah kita itu Allah yang memegang semua kehidupan umat dan kehidupan
Nubuat juga mengajarkan kepada kita, saudara sekalian, bahwa Tuhan itu menjaga Kristus dari kelahirannya sampai usia yang telah ditetapkan oleh Allah untuk keselamatan manusia. Sekali lagi saudara, saya tekankan keselamatan kita semua. Adakah orang yang rela hidup hanya untuk orang lain? Itu Yesus. Yesus tidak hidup untuk dirinya sendiri. Kita hidup untuk diri kita sendiri, makan buat kesehatan kita, minum vitamin, makan obat ketika kita sakit. Supaya apa? Supaya sembuh. Untuk diri kita. Tapi Yesus selama 33 tahun hidupnya di dunia, dia tidak pernah hidup untuk dirinya sendiri. Dia hidup untuk saudara dan saya. Pengertian pemahaman ini, saudara, kenapa tidak membuat kita sadar hidup kita sebenarnya untuk siapa? Kalau dia serahkan hidupnya buat kita, bahkan kematiannya pun diserahkan buat kita, seharusnya kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Sedih sekali kalau banyak orang Kristen masih tidak sadar, saudara. Yang memberi aja, saudara, memberi untuk saudara-saudaranya yang miskin aja masih perhitungan. Janganlah, dia kan punya keluarga, dia keluarganya bisa bantu. Sedih, saudara. Ketika saya pertama kali menjadi anak Tuhan dan lahir baru, saya kalau lihat orang miskin itu nggak tega, saudara. Nggak punya uang, saya beri apa yang saya punya. Roti saya selalu bagi 2. Makanan di sekolah saya selalu bagi untuk teman-teman saya yang tidak punya. Itu dari saya remaja. Ketika saya lahir baru, saya serahkan hidup saya pada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, nanti saya lulus SMA, saya mau jadi pendeta, saya mau jadi hamba Tuhan. Sejak itu setiap kali saya punya buku lebih dari 1 buku kosong, saya kasih teman saya untuk yang tidak punya buku. Saudara, tapi orang Kristen sekarang main simpua terus, main untung rugi. Kalau memberi orang pun masih pikir apa kontribusinya orang itu untuk saya, sampai saya harus beri dia. Kalau gereja Tuhan tidak mengajar untuk memberi, dari mana saudara memahami berkat yang begitu besar dari Tuhan Allah yang berdaulat untuk pelihara kita semua? Kalau saya kasih makanan ini, nanti saya dapat makan dari mana? Saya nggak punya makanan. Berarti sudah tidak percaya bahwa Tuhan itu berdaulat memelihara kita. Maka orang Kristen tidak pernah bertumbuh dan tidak pernah menerima berkat daripada Tuhan karena dia menggenggam kuat-kuat tangannya. Gereja Tuhan mesti belajar tentang Tuhan ini loh yang berdaulat. Pemeliharaannya berdaulat. Tidak pernah ada orang kekurangan nasi bukan di rumahnya. Tidak pernah ada. Kalaupun ada, apakah saudara kemudian ada yang mati karena tidak makan? Itu mungkin di daerah-daerah tertentu. Di daerah Kalsel jarang saya mendengar. Bahkan tidak pernah mendengar orang mati di kos karena nggak makan. Nggak ada. Mahasiswa A meninggal karena tidak makan 1 minggu. Nggak ada. Saya paling cepat mendengar dari Bu Evi, ibu kita. Itu kalau ada anak kos sampai nggak bisa makan tuh Bu Evi itu paling bingung. Sampai saya bilang, Bu, udahlah, mereka sudah pasti sudah makan. Ini saya mesti kasih, ini saya mesti kesana kesini. Sampai pernah mahasiswa salah paham dengan kasihnya Bu Evi. Sampai mereka berkata, ngapain ibu pendeta datang ke kos? Disalah mengerti. Kebaikan orang itu juga disalah mengerti. Bodoh, benar itu.
kerjaannya Allah itu berdaulat. Hidup dan mati kita itu Allah berdaulat. Saya bilang dengan Ibu Sarah, saya tiap siang itu datang ke Ibu Sarah, Ibu Iwa dan Ibu Yuli itu untuk memberi makan siang mereka. Saya kasih makan. Saya selalu duduk di sana mendengar Ibu Sarah. Saya doakan mati aja katanya. Itu sampai saya sedih. Energi saya sampai terkuras. Gara-gara Ibu Sarah selalu bilang, saya mau mati aja. Saya bilang, Ibu, hidup mati itu bukan di tangan manusia. Bukan kita yang menentukan. Nanti kalau saya mati gimana? Siapa yang urus mayat saya? Itu Ibu Sarah bilang. Sampai saya bilang, Bu, sudahkah dihibur ini Ibu? Ayo PWMI kita datang. Saudara, karena tiap siang saya selalu mendengar tuh kata-kata begitu, kalimat begitu. Saya pikir dalam nama Yesus, dalam hati lah Bu. Kalau saya kencing nanti Ibu Sarah sakit jantung, ya kan? Jadi saya dalam nama Yesus saya tolak semua perkataan negatif. Ini Ibu Sarah minta didoakan mati. Nanti yang ngurus mayat saya siapa? Saya tiap siang kesini. Kalau Ibu Sarah misalnya tidur tidak bangun lagi, yang ngurus ya yang hidup lah, saya bilang. Kenapa Ibu Sarah mengkhawatirkan segala sesuatu? Gak usah dikhawatirkan Ibu Sarah. Ada kita yang masih hidup. Saudara dikasihi Tuhan, kita belajar untuk mengenal Allah kita itu memelihara, karena Allah kita itu Allah yang berdaulat. Dia tahu kok suatu hari kita semua akan kembali kepada Tuhan. Oleh karena mau upah dosa itu mau, kita nggak bisa menghindari takdir itu saudara sekalian. Tetapi yang kita bisa hindari adalah mindset kita, cara berpikir kita saudara, bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa atas kehidupan itu. Meskipun kita sendirian di dunia ini saudara, nggak ada satupun yang mendukung kita, tidak ada satupun yang peduli dengan kita, masih punya Tuhan yang peduli kepada kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nubuat juga menjaga kita dari kebohongan iblis, bahwa kita ditinggalkan, kita jauh dari Tuhan. Dosa-dosa membuat kita tidak layak mendapat pertolongan Tuhan. Saudara, kita punya banyak nubuat di dalam Alkitab. Salah satunya adalah Yeremia 29 ayat 11. Saya akan baca buat kita. Yeremia 29 ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Sebab aku Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu, ini ayat yang paling indah sekali. Kalau saudara dalam pergumulan keuangan, saudara dalam pergumulan pasangan, saudara dalam pergumulan anak cucu, saudara dalam pergumulan segala sesuatu yang membuat saudara sendirian di dunia ini, ingat rancangan daripada Tuhan adalah rancangan masa depan yang penuh harapan. Orang yang tidak punya harapan, orang yang mati. Tapi kita masih hidup, kita punya harapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan rancangan-rancangan kepada kita yang dirancang oleh Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan yang tidak benar, rancangan yang jahat, tapi rancangan yang baik. Ini sangat-sangat kuat saudara. Kalau kita tahu bahwa hari depan kita itu madesum, masa depan suram, dan kita mau ke sana aja males. Tapi kalau kita tahu masa depan kita cerah, masa kita semangat, kesulitan hari ini itu tidak penting lagi, karena nanti di sana menunggu hal-hal yang indah. Sebelum saudara sampai ke sana menunggu yang indah, hari ini saudara mendapatkan pertolongan Tuhan setiap saat kita butuh. Kita punya Tuhan
di mana sudah di Rama itu terdengar tangisan anak-anak kecil di bawah 2 tahun, saudara sekalian. Itu sudah dinubuatkan, bukan? Bahwa Rahel tidak mau dihibur sebab anak-anaknya mati semua. Saudara sekalian, ini terdengar suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Saudara, ini nubuatan yang terjadi ketika Herodes membunuh semua anak laki-laki di bawah usia 2 tahun. Pembunuhan ini itu kuasanya Herodes. Saudara, tentu ketika terdengar di telinga Maria dan Yusuf, ini menakutkan, bukan? Hidup dalam keadaan stres, saudara. Kenapa Tuhan tak luputkan ini? Kenapa Tuhan harus terjadi ini? Saudara, gak usah khawatir, itu urusannya Tuhan. Urusannya Tuhan, itu nubuatan yang harus digenapi. Makanya Tuhan Yesus tidak pernah takut pada kematian. Tapi sebelum saatnya dia tidak menyerahkan diri. Dia tidak bodoh-bodoh. Ayo dong disalib saya supaya selesai tugas saya. Kan tidak begitu. Tuhan Yesus itu menghindar dari semua bentuk penyalipan dan kesengsaraannya sebelum waktunya. Tapi ketika sudah saatnya tiba, saudara, di Taman Getsemani, saudara sekalian, ketika dia berdoa, sementara dia minta murid-muridnya berdoa, tidak ada seorang pun yang tahan berdoa dan tertidur, Tuhan Yesus menyerahkan diri kepada prajurit-prajurit yang mencari dia. Kenapa nggak menghindar? Bisa nggak menghindar? Bisa. Zaman dulu tidak ada Instagram, tidak ada WA, bukan? Tidak ada ponsel yang berkamera, sehingga wajah Yesus itu dikenal oleh prajurit-prajurit. Nggak kenal, nggak ada satupun yang tahu wajah Yesus seperti apa. Saudara tahu, wajahnya orang Israel itu hampir mirip semua. Perhatikan, saudara, hidungnya mancung-mancung semua, nggak ada yang pesek. Hanya orang pesek tuh seperti saya itu hanya di Asia aja. Tapi orang Israel hampir mirip-mirip. Makanya prajurit gak akan mengenal dia. Kalaupun Yesus lewat pun gak akan kenal. Tapi Yesus tidak menyerahkan dirinya pada sebelum saatnya. Ketika sudah saatnya, ketika Tuhan Yesus berkata di dalam doanya, jikalau ini kehendak-Mu, maka dia akan meminum cawan pahit, yaitu kematian. Sesudah itu dia menyerahkan diri. Petrus buru-buru menebas telinga prajurit yang mau menangkap Yesus. Kok Yesus bisa ditangkap? Karena pengkhianatan Yudas. Yudas berkata kepada prajurit, jika orang yang kucium itulah orang yang kamu harus tangkap. Yesus tahu nggak Yudas akan melakukan ciuman mautnya? Tahu, tapi Yesus tidak menghindar. Karena apa? Karena dia adalah Allah yang berdaulat. Bahkan kematiannya tidak ada satupun yang mampu menyentuh tubuh fisik dari Tuhan Yesus. Karena dia menyerahkan dirinya untuk mati. Saudara yang terkasih yang Tuhan, jelas sekali, jangan hidup dalam ketakutan lagi. Cukup Tuhan Yesus pada Natal pertama hidup dalam stres, ketakutan dan tekanan-tekanan yang dialami oleh Maria dan Yusuf dalam memelihara bayi Yesus. Rute yang ditempuh berkilo-kilometer, perjalanannya cukup panjang dan sangat-sangat menyakitkan. Karena Allah itu berdaulat dan dia menyelesaikan misinya, yaitu mati di atas kayu salib buat kita semua. Jangan takut pada apapun, karena Tuhan memelihara kita semua dan Tuhan mengasihi kita dengan kasih-Nya yang kekal. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita.
ada harapan, ada jaminan di dalam Tuhan. Jaminan penyertaan Tuhan yang menyertai kami bukan pada terbatasnya waktu, tetapi sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, Engkau mengasihi kami begitu besar, dan kami mengucap syukur. Biarlah kami makin bersuka cita di dalam Tuhan, makin bersemangat melayani Engkau ya Bapa, dan juga kami makin mengasihi firman-Mu untuk terus kami ingat dan lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan Allahnya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Mari kita mendengarkan kesaksian pujian dari Petia.
selanjutnya firman Tuhan untuk kita. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita mengangkat lagu pujian kita 230. Dan pada kesempatan pagi ini di dalam ibadah ini kami membawa sebagian dari apa yang sudah kami terima daripada Tuhan. Biarlah Tuhan melalui persembahan yang sudah dikumpulkan ini, Tuhan berkati agar boleh dipakai bagi pelebaran kerajaan Tuhan di tengah-tengah pelayanan GMI Immanuel di kota Banjarmasin ini, Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah mempersembahkan, ya Tuhan. Berkati perkuliahan, berkati pekerjaan, dan berkati pelayanan kami masing-masing. Nah, kami serahkan waktu-waktu selanjutnya di dalam karya kami,
Kiranya Tuhan juga terus memberkati apa yang kami lakukan ke depannya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Lakukan apa yang kita telah dengarkan dari kebenaran firman Tuhan. Yakinlah akan pemeliharaan Tuhan dan terus bersaksi di hadapan Tuhan dan jemaat serta masyarakat, serta terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kasih yang sempurna yang datangnya dari Allah Bapa serta anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan rohnya yang kudus, menyertai dan memberkati kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Shalom, sebelum bersalaman dari seksi keanggotaan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Stevi di Bali. Tuhan kiranya memberkati, juga masa depan yang cerah Tuhan berikan. Juga kepada Ketel, silakan anak sekolah minggu Revi, Kakak Dora, dan juga Sosial serta Ibu Natalia. Silakan duduk ke depan, ya silakan kita tolong. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Umur panjang ada di tangan kanan dan semangat tinggi kekayaan yang kemenangan sampai sepanjang umurnya. Panjang umurnya, sehat badan, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to Ulang tahun berkesan bagi kita semua secara pribadi, apalagi Nimo dan Daud tiap bulan ulang tahun ya. Ya, minta Bapak Pendeta mendoakan yang berulang tahun dan doa makan. Terima kasih. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur
untuk yang kesekian kalinya bahwa di dalam seluruh perjalanan hidup kami ada banyak fakta, ada banyak kenyataan dari kasih sayang Tuhan yang telah mengiringi kami di dalam seluruh perjalanan kami hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, bahkan tahun demi tahun. Dan kami bersyukur ya Tuhan, saudara-saudara kami, anak-anak kami telah melewati penyertaan Tuhan tahun demi tahun. Dan hari ini mereka boleh berulang tahun untuk yang kesekian kalinya. Untuk itu Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan anak-anak kami ini di dalam tangan kasih-Mu. Dalam perjalanan ke depannya dan di masa depan mereka, kiranya rahmat dan kasih Allah, berkat kekuatan, sukacita, hikmat daripada Allah menyertai terus mereka ya Tuhan, menguatkan mereka ya Tuhan. Bahkan kasih sayang daripada Allah memperkaya mereka di dalam mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, mengasihi keluarga, dan mengasihi sesamanya ya Tuhan. Berkati mereka juga dengan hikmat, akal budi, agar supaya di dalam masa-masa pertumbuhan mereka sebagai anak-anak, mereka diberkati dengan hikmat, kepintaran, kepandaian ya Tuhan, untuk dalam studi mereka dapat berhasil dengan baik. Dan kami berdoa Bapa di surga, biarlah ya Tuhan, dengan kekuatan dan berkat daripada Roh-Mu yang tulus, anak-anak kami ini boleh bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu, dan mereka juga boleh menjadi pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan sejak muda, agar supaya gereja-Mu di tempat ini dipenuhi dengan orang-orang yang ambil bagian terus di dalam pelayanan demi pelayanan, sehingga gereja-Mu di tempat ini bukan hanya gereja yang dilayani saja, tetapi menjadi gereja dan jemaat yang melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan anak-anak kami ini boleh menikmati ulang tahun mereka. Dan sebentar kami akan menikmati hidangan yang sudah disediakan. Kiranya Engkau berkati dan sucikan bagi kami makanan dan minuman, supaya menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan bersama.